Demam berdarah ini. Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bio Moringa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bio Moringa dimanapun Anda berada. Berjumpa di hari ini awal Agustus ya, 3 Agustus hari ini dalam Talk Show Indonesia Sehat. Apa kabar semuanya di sana? Sudah pada makan belum? Oh sudah. Oke baik. Sambil mulai aktivitas, ngelanjutin kerjaan, denger siaran Talk Show Indonesia Sehat. Supaya apa? Supaya tambah sehat, tambah cerdas, dan tentunya ini apalagi penting ya untuk kita menjaga kesehatan, terlebih di tengah pandemi kayak gini. Nah ini dia ya, siaran ini kami selenggarakan dari kawasan bisnis di Jakarta Utara, di studio kami, dengan menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak antar narasumber yang hadir di studio. Pada kesempatan siang hari ini yang sudah siap bersama kita ada rekan saya Bung Pande selaku produk spesialisnya Bio Moringa, dan juga ada Dokter Ici. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Ah iya, udah pada makan semua jadi suaranya pada kenceng-kenceng. Nanti tunggu jam 3 untuk akan lapar lagi. Nah, ini juga di daerah tidak mau kalah ketinggalan ini teman-teman kita dari Karawang. Nah, ini ya sudah duluan melaporkan merilis siaran ini ya dengan semangat, katanya lapor Renjana FM Karawang ikut relay. Terima kasih ya Renjana FM Karawang ya. Disusul dari Radio Lunggi di Samba sudah merapat juga bersama kita. Oke, terima kasih buat mitra-mitra di daerah yang sudah melaporkan ikut bersama merelay mengudarakan siaran ini. Sementara yang pada pengen mau nonton siaran ini, Bapak Ibu bisa tonton siaran ini lewat Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Silakan ya, yang pengen mampir nonton siaran ini, Facebooknya Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP ya. Di Instagram juga sama ya, Indonesia Sehat UP. Jadi Anda bisa nonton siaran ini lewat akun-akun sosmed yang kami sampaikan tadi. Silakan ya. Hari ini topik bahasan kita apa? Wah, ini dia ya. Kita akan ngomongin seputar si manis perusak penampilan manis. Oh, siapakah itu si manis? Ini dia, kita akan gali bersama-sama. Bung Pande, ini si manis perusak penampilan manis. Aku mau tanya, si manis ini siapa, Bung? Yang jelas bukan si manis jembatan Ancol. Bukan. Siapa, Bung, si manis ini, Bung? Merusak Ya, penampilan sebenarnya ini? si manis ini tentu memang sedikit samar-samar ya. Ini wujudnya apaan nih gitu. Ya. Jadi yang kita maksud sebenarnya adalah diabetes gitu ya. Oke. Karena memang diabetes ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang manis-manis biasanya gitu. Bukan berteman yang manis-manis, enggak gitu. Kalau hanya berteman sih enggak, tapi jangan dimakan. Ini jadi salah satu sebutan supaya kita lebih ngeh lagi, lebih sadar lagi bagaimana pengaruh dari diabetes ini terhadap kesehatan kita. Dan ternyata tidak hanya masalah kesehatan, akhirnya ujung-ujungnya memang ke penampilan juga akhirnya. Tapi memang jarang kita menyebutkan, wah kamu jangan makan makanan yang manis-manis loh, ntar kamu tambah jelek, kan nggak mungkin gitu. Yang biasa kita sebutkan, kamu jangan makan manis-manis, ntar kamu kena diabetes gitu. Tapi untuk kali ini kita sebutkan, awas loh makan manis-manis, ntar kamu tambah jelek loh. Iya, karena ini kita akan coba mengupas sisi lain ya, Bung, Iya. dari penyakit diabetes ini. Ini bagaimana diabetes atau sakit gula atau di daerah-daerah biasa disebut kencing manis ini sangat mengganggu, ini merusak penampilan kita ya. Ada juga yang ditandai dengan luka yang nggak sembuh-sembuh. Iya. Bung Made. Ini juga sangat mengganggu. Ada lagi yang terpaksa harus diamputasi, ini kakinya hilang satu. Nah ini juga sangat mengganggu penampilan tadi ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya Anda terkena diabetes ini, termasuk kita juga di sini. Insya Allah ya, mari kita jaga kesehatan supaya tetap sehat ya, jauh-jauh dari yang namanya diabetes. Kalau Bung Hasan udah ketahuan. Apa, Bung? Kalau ditanya Bung Hasan masih ganteng enggak? Alhamdulillah masih, Bung. Masih, berarti nggak kena diabetes berarti. Indikatornya dari situ ya. Iya, karena kalau orang diabetes itu ya
sampai ada yang bilang ini adalah ibunya dari semua penyakit, Nah, Bung, nggak ya. enak banget ya. Betul, betul. Aduh, ibu kok dibawa-bawa. Dan ini merambatnya kemana-mana Iya, memang. Nah, betul. baik, ini Dokter Ricci, bagaimana Dokter Ricci mengenai si manis perusak penampilan manis ini, Dokter Ricci? Iya, kalau kita ngomongin si manis ya, yang manis banyak ya. Iya, iya. Ada makanan, ada minuman, bahkan kita juga kadang-kadang kalau ada seseorang yang lewat, ih manis loh, apanya yang manis? Nah, loh. Iya. Nah ini beda lagi nih, Cicit gitu Cici ya. ya. Nah ini beda lagi. Jadi yang si manis yang kita sebutkan di sini adalah ketika memang ternyata kita sudah terkena diabetes, kemudian diabetes ini justru malah merusak daripada fisik tubuh kita. Kalau misalnya kita memang dulu-dulu kulitnya bersih, mulus ya, tetapi ketika seseorang sudah terkena diabetes ini, dia bisa timbul yang namanya luka borok. Luka boroknya ini dia hilangnya ini nggak secepat ketika orang normal gitu. Jadi ketika ada luka borok di kakinya, dia untuk pemulihannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi ketika memang kita nggak pernah yang namanya bersihkan hampir setiap hari. Ketika kita keliwatan aja nggak dibersihkan hari ini yang akan membuat luka kita akan bertambah parah. Bahkan bukan hanya luka borok aja, luka boroknya tadi bisa berubah menjadi warna kehitaman. Dan kalau udah warna kehitaman, aduh di kakinya ada yang hitam tuh ya. Kemudian lagi apalagi kalau luka pada diabetes itu biasanya dia wanginya khas banget ya. Jadi ada bau-bau yang diciptakan daripada si aktivitas kuman di luka tersebut. Kemudian ketika udah hitam-hitam seperti itu, apa penanganan selanjutnya? Biasanya harus diamputasi untuk mencegah yang namanya sepsis ya, atau infeksi berat yang di seluruh tubuh. Nah, ini tadi awalnya luka borok ya, kelihatannya nggak bagus, mengurangi keindahan daripada tubuh kita. Kemudian udah tadi ada luka borok, kemudian lukanya dia tambah lama tambah hitam, tambah mengurangi lagi. Apalagi kalau ternyata pas dicek keadaan fisiknya harus diamputasi. Tentunya ini juga akan membuat mood kita drop. Nanti setelah dilakukan tindakan membuat rasa percaya diri kita drop, rasa percaya diri kita kurang. Dan tentunya ini dikarenakan oleh siapa? Karena si diabetes tadi. Ada lagi nggak untuk hal-hal yang mengurangi daripada penampilan kita karena diabetes? Ada. Salah satunya ketika memang ternyata komplikasinya sudah mempengaruhi mata kita nih sudah nggak jelas melihatnya gitu ya. Kemudian kita jadi ngelihat, aduh itu harusnya bisa ngelihat yang indah-indah, yang bagus-bagus ya. Sekarang jadi nggak bisa ngelihat yang indah-indah. Kadang-kadang kita juga merasa nggak percaya diri. Aduh, aku misalnya mau pergi ke satu tempat, aduh aku nggak usah lah pergi ke sana lah. Kenapa emangnya? Misalnya, aduh aku kan nggak bisa ngelihat secara terang semuanya, harus ada yang nganterin. Sedangkan yang nganterin misalnya lagi nggak bisa, kan jadi nggak pede juga. Tentunya kalau kita pembawaan dirinya kurang pede, ini juga dilihat orang juga jadi tidak menarik nih ya. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Kalau misalnya ternyata kita ini diabetesnya itu sudah mengenai komplikasi yang kita sebut dengan gagal ginjal. Gagal ginjal ini bisa mempengaruhi daripada penampilan kita juga. Contoh, ketika memang kita sudah rutin yang namanya cuci darah satu minggu, misalnya 1 sampai 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali dalam seminggu. Ini kan gak mungkin nih tangan kita dicoblos terus sama jarum yang luar biasa besar Kayak itu ya. pemilu, Dok. Iya, luar biasa, ditusuk terus loh, itu sakitnya luar biasa karena jarumnya betul-betul besar sekali. Beda dengan Bukan jarum-jarum. seperti jarum-jarum biasa ya, Dok? Bukan, ya ini jarumnya berbeda dan ini memang diameternya cukup besar ya kalau menurut saya ya. Jadi itu pasti luar biasa sakit gitu. Dan pun kalau misalnya untuk orang-orang yang memang ternyata dalam 1 minggu itu bisa cuci darah 1, 2 kali, 3 kali atau bahkan yang memang sudah rutin, biasanya disarankan untuk pemasangan alat di tangan. Dan itu juga kan
Kemarin saya dapat pasien yang memang sudah dilakukan pemasangan alat tersebut dari tahun 2012. Kemudian datang-datang ke saya pada benjol-benjol tangannya, kayak sebesar kelereng. Ada berapa buah ya kemarin ya? 5 buah ya. Terus ya saya suruh untuk ini lagi kontrol kembali ke dokter yang sebelumnya memasang alat di situ. Jadi ini juga kan kalau dilihat aduh tangannya benjol-benjol gitu serem juga gitu ya kan. Padahal sebetulnya itu adalah alat bantu untuk melakukan pencucian darah kita karena kinerja ginjal kita sudah menurun. Dan masih banyak lagi efek-efek diabetes yang terkadang kita suka sepelekan ya mungkin ya. Dan ini sebetulnya harus menjadi satu pelajaran kita, dimana jangan sampai nanti di masa tua kita atau di usia 40, 50, 60, 70 kita mengalami hal-hal yang menakutkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran terus nih dari kita sharing ya bersama Bapak Ibu, kalau ada yang bingung mau tanya silakan, supaya kita semua dalam masa tua nanti kita masih dapat menikmati kesehatan bersama anak cucu kita. Silakan Bapak Ibu ya. Hari ini kita tengah mengupas sisi lain dari diabetes atau kencing manis. Silakan ya Bapak Ibu yang pengen tanya-tanya atau yang punya keluhan seputar diabetes, SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Kami lanjutkan setelah yang satu ini.